Pemirsa Polri TV berjumpa lagi bersama saya Bribda Faisal Rido dalam program Kapolri Sepekan. Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi bencana, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin apel kesiapan tanggap darurat bencana. Dalam kesempatan lain, Kapolri menghadiri rapat perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya memperkuat proses reformasi internal Polri. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin konferensi pers operasi gabungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bersama Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengunjungi para korban ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading. Langsung saja kita simak, inilah Kapolri Sepekan selengkapnya. Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi bencana, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin apel kesiapan tanggap darurat bencana di lapangan Mako Korps Brimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat pada Rabu pagi 5 November 2025. Kapolri menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menghadapi potensi bencana. Dalam apel ini, Kapolri menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menghadapi potensi bencana, apalagi berdasarkan data dari BMKG, sebesar 43,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan puncaknya diperkirakan berlangsung hingga Januari 2026. Fenomena La Nina juga mulai terdeteksi dan diprediksi berlangsung sampai dengan Februari 2026. Kecepatan dan ketepatan respon menjadi salah satu faktor utama keberhasilan penanganan bencana. Oleh karena itu diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh elemen bangsa, baik dari TNI Polri, pemerintah, pusat hingga daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, kementerian lembaga dan stakeholder terkait, beserta seluruh masyarakat guna menjamin terlaksananya quick response terhadap setiap situasi bencana. Melalui sinergitas dan kolaborasi yang terintegrasi, tentunya kita akan mampu memaksimalkan upaya mitigasi terhadap dampak bencana sehingga dapat meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko, baik berupa korban jiwa, harta benda, serta kerusakan fasilitas umum yang dapat menghambat stabilitas perekonomian serta pembangunan nasional. Kapolri juga menekankan sejumlah poin yang menjadi pedoman bagi para pasukan dalam melaksanakan tugas, yaitu meliputi deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana, pemberian informasi Kamtibmas, kesiapan personel sarana dan prasarana, juga simulasi tanggap darurat bencana hingga kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Pertama, lakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan BMKG serta berbagai pihak terkait lainnya di wilayah masing-masing. Kedua, berikan informasi dan imbauan Kamtibmas terkait potensi ancaman bencana. Ketiga, pastikan kesiapan personil, sarana dan prasarana, termasuk peralatan evakuasi, kendaraan operasional, serta ketersediaan bantuan logistik pendukung, sehingga dapat segera digerakkan kapanpun dibutuhkan. Keempat, simulasikan kegiatan tanggap darurat bencana secara rutin, sehingga sarana edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan. Kelima, kedepankan kecepatan dan ketepatan respon dalam tanggap darurat bencana, mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan, pemberian trauma healing, hingga percepatan pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak melalui kerjasama lintas sektoral. Usai apel, Kapolri meninjau langsung sejumlah posko dan kesiapan pasukan gabungan. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mengukuhkan sinergi nasional dalam upaya penanggulangan bencana demi terwujudnya Indonesia yang tangguh dan aman. Apel siap siaga bencana ini diikuti lebih dari 155.000 personel gabungan secara nasional, termasuk 2.915 personel di Mako Korps Brimob Polri, yang dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dan sejumlah para pejabat utama Mabes Polri.
Dalam upaya memperkuat proses reformasi internal Polri, Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di kantor Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin 10 November 2025. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Profesor Jimli Asidik beserta jajaran. Rapat ini membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat. Usai rapat, Kapolri menegaskan Polri terbuka terhadap kritik dan evaluasi dari berbagai pihak. Selanjutnya, seluruh rekomendasi dan masukan dari komisi akan ditindaklanjuti secara tepat dan terukur sebagai wujud komitmen Polri untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Alhamdulillah kami juga diberikan kesempatan untuk ikut dan tentunya sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua Tim Reformasi bahwa keberadaan kami di sini sebagai upaya supaya bisa merespon cepat dan segera mengimplementasikan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan diberikan oleh Ketua Tim Reformasi kepada Bapak Presiden dan selanjutnya tentu harus kita tindak lanjuti. Pada prinsipnya Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi, karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat, khususnya kita memahami bahwa Polri adalah buah kandung reformasi, sehingga tentunya harapan masyarakat pasca reformasi bisa ditindaklanjuti oleh institusi Polri. Terima kasih. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa Polri merupakan anak kandung dari reformasi, sehingga masyarakat memiliki harapan besar terhadap perubahan yang akan dilakukan oleh institusi. Komisi Percepatan Reformasi Polri diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif dalam mendorong transformasi Polri yang presisi. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin konferensi pers operasi gabungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bersama Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri bertempat di TPS Multi Terminal Indonesia Jakarta Utara pada Kamis 6 November 2025. Berikut laporannya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin konferensi pers operasi gabungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bersama dengan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri. Konferensi pers digelar di TPS Multi Terminal Indonesia Jakarta Utara pada Kamis 6 November 2025. Dalam kegiatan tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa pengungkapan 87 kontainer produk turunan CPO merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian negara. Kapolri menegaskan Polri melalui Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Keuangan dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ekspor. Hasil penelusuran Satgasus bersama dengan Bea Cukai mengungkapkan adanya lonjakan ekspor hingga 278% oleh PT MMS yang menjadi dasar dilakukannya penyelidikan mendalam. Alhamdulillah, sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto terkait dengan upaya untuk terus mengurangi potensi terjadinya kebocoran negara, maka kami Polri membentuk Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara. Alhamdulillah hasil kerjasama dengan Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analisis Satgasus terhadap PT MMS terkait dengan adanya
lonjakan yang luar biasa dari ekspor komoditas petimeter dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, naik hampir 278%. Dan ini tentunya menjadi hal yang anomali dan dilakukan pendalaman oleh tim. Dari hasil pendalaman seluruh pihak dan pemeriksaan di laboratorium, ditemukan bahwa produk tersebut mengandung komoditas turunan CPO yang seharusnya tidak mendapat fasilitas bebas pajak ekspor. Dari hasil pemeriksaan tersebut, didapati bahwa ternyata kandungan yang ada di dalamnya ternyata tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompensasi bebas pajak. Di dalamnya berisi sebagian besar komoditas campuran dari produk turunan kelapa sawit, sehingga mau tidak mau ini yang tentunya akan kita tindak lanjuti bersama dengan Dirjen Bea Cukai untuk pendalaman. Dan alhamdulillah dari yang bisa diamankan ada kurang lebih 87 kontainer yang kita duga melakukan pelanggaran ekspor produk turunan CPO. Operasi gabungan ini dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, Ketua dan Wakil Ketua Satgasus Optimalisasi Penerimaan Polri, sejumlah pejabat utama Mabes Polri, dan perwakilan kementerian serta instansi terkait. Polri akan terus mendampingi kementerian dan lembaga terkait untuk mengamankan penerimaan negara dan mencegah kebocoran potensi pendapatan, serta menegaskan keadilan ekonomi melalui penegakan hukum yang tegas. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin apel ojek online Kamtibmas. Informasi selengkapnya akan kami sajikan pada segmen berikutnya. Tetap di Polri TV.